firman Tuhan. Pada pagi hari kita akan mulai ibadah kita. Kita merenungkan makna salib Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Ya, pada pagi hari ini kita mau memperingatinya. Kita mau mengucap syukur kita kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita saat ku masuk ke hadirat-Mu. Bawa persembahkan ke tempat kudus-Mu. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampirimu, melihat takhta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyatakan ucapan syukur kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampirimu, melihat takhta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu. Oh, haleluya Yesus, haleluya. Tebus dosaku. Amin, amin. Kekudusan-Mu mengikuti, haleluya. Kasih-Mu mengalir memulihkan
menjadi ciptaan yang baru. Oh haleluya Yesus. Ku menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Jadi ciptaan yang baru. Mari kita sembah Yesus. Kuasa darah-Mu. Haleluya. Haleluya. Darah-Mu telah mensucikanku Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Oleh kuasa Yesus. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah Yesus. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Amin. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Martin Stefanus. Kami persilakan. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kiranya berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, sehingga setiap jemaat diberkati, bahkan mengalami sesuatu yang indah, sesuatu yang ajaib dalam hidupnya, karena Yesus telah mati untuk kami, menggantikan kami yang berdosa ini, dan kami dibaharui sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini mohon berkat atasnya dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara kasih dalam Tuhan Yesus.
yang Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh Kita bangkit darah sama-sama Yesus. kejadian ini. Haleluya. Perdamaian bagiku, hanya oleh darah Yesus. Bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. 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 Oh, darah Tuhanku yang berpembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Damai dan Yesus. harapanku, damai dan harapanku, hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku, hanya oleh darah, oh darah Yesus, oh darah Tuhanku, dan pembasuhku, Sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. oh darah Tuhanku, Sumber pembasuh Yesus, hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh oh darah Tuhanku, hanya darah Yesus. Sumber pembasuh Yesus, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus. silakan duduk. Kita tahu kita ditebus bukan karena amal kita seperti yang lain, tapi oleh hanya darah Yesus, dan kita dibenarkan pula hanya oleh darah Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kita akan berikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tuhan kepala kita. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang baik. Pada kami pagi ini Tuhan kami bersyukur sebab kami percaya Tuhan pembasuhku hanya oleh darah Yesus yang mencucikan hidupku Tuhan. Kami percayakan semua itu. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan pada pagi hari Tuhan. Terima kasih buat persembahannya Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikat, meskipun tak kulihat darahnya mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Ku yakin Dia penebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa
Dia hidup dalammu, Yesus Juru Selamatku. Meskipun tak kulihat, meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lubuknya tertikam, meskipun tak kulihat darahnya mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Tuhan selamat. ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus Juru Selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus Juru Selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus Juru Selamatku. 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 Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa Yesus Juru Selamat kita satu-satunya, tiada yang lain. Kita akan kenal firman Tuhan. Kita akan pujian. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Dia tinggalkan kemuliaannya, turun ke dunia. Dia lewati semua. Dia lewati semua, hidup sebagai hamba. Dia setia hingga akhirnya. Dia minum cawan kematiannya. Dia memilih salib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya
Dia curahkan darahnya, Dia Tuhan, Dia Raja yang memilih di salib. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau katakan Raja Segala raja, Tuhan segala Tuhan, Dia tinggalkan kemuliaannya, turun ke dunia. Dia lewati semua hidup sebagai hamba. Dia setia hingga akhirnya. Dia minum cawan kematiannya. Dia memilih di salib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia curahkan darahnya, Dia curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja yang memilih di salib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya, Dia curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia Raja yang memilih di salib. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Amin, terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Kita percaya pagi ini bahwa darah Tuhan dicurahkan. Bahkan Dia merendahkan dirinya untuk kita semua. Dan darah Tuhan dicurahkan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan untuk imannya. Haleluya Yesus, terima kasih. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan pagi ini Engkau menyurahkan darahnya bagi kami semua Tuhan. Bahkan Engkau memberi salib yang kasar dan paku yang tajam Tuhan. Bahkan darah mengalir di Bukit Golgota untuk kami semua Tuhan. Kami percaya akan semua itu Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh karena Tuhan pagi hari Tuhan, oleh darah Yesus kami telah disembuhkan Tuhan. Oleh darah Yesus kami telah disucikan Tuhan. Kami percayakan semuanya Tuhan. Dan sebentar kami akan dengan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan menambah kekuatan bagi kami Tuhan. Untuk melangkah lebih lagi Tuhan bersama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk yang bawakan firman Tuhan, Kau pakai Tuhan. Kami percaya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami akan duduk diam di bawah kaki salib-Mu Tuhan untuk benar sabda-Mu pagi hari ini. Terima kasih, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Setiabarus MTH. Kami silakan. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat merayakan hari Jumat Agung, peringatan hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya berkat dari kematian Tuhan kita Yesus Kristus kita alami secara pribadi dan membuat kita mengalami keselamatan, hidup kekal, dan kebahagiaan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Khotbah dalam bulan ini adalah dari padang gurun sampai Golgota.
Kita sudah melewati beberapa shelter perjalanan Tuhan Yesus dalam 4 minggu ini. Hari ini saudaraku, dari padang gurun kita telah sampai di Golgota. Kita sampai di Golgota. Apa yang terjadi di sana saudaraku? Saya memberi judul khotbah hari ini adalah Alone at Golgota. Iya, sendirian di Golgota. Kita akan membaca bersama dalam Matius 27 ayat 45 sampai 50. Kita sama-sama berdiri. Matius 27 ayat 45 sampai 50, saya bacakan demikian. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, orang Yahudi adalah orang yang taat beragama. Nyanyian dalam Mazmur adalah puji-pujian yang hampir semua orang Yahudi hafal. Ya, hampir semua orang Yahudi dari anak-anak sampai orang dewasa hafal. Karena dinyanyikan dalam ibadah-ibadah, lalu dinyanyikan pula di rumah, dalam keluarga. Jadi mereka hafal. Selain Taurat, Mazmur itu dikumandangkan di rumah. Itu orang Yahudi. Karena mereka memang dikenal taat beragama. Dan orang Kristen biasanya mengecam orang-orang yang seperti ini karena mereka mengaku punya Tuhan yang hebat. Saudaraku, pernahkah saudara berkumpul dalam keluarga dalam seminggu setiap hari nyanyi, baca Alkitab? Jangankan setahun seminggu aja kayaknya enggak ya saudaraku ya. Nah saudaraku, orang Yahudi biasa menyanyikan antara lain Mazmur pasal 22. Dan Mazmur pasal 22 ini bukan hanya dinyanyikan saat ibadah, tetapi dinyanyikan sebagai doa dan harapan saat mereka menghadapi kesukaran dan penderitaan. Nah, Mazmur 22 inilah yang satu kalimat Eloi, Eloi lama sabachthani itu diucapkan oleh Tuhan Yesus. Apakah hanya sepotong itu? Nanti kita akan lihat uraiannya, saudaraku. Dalam keadaan menderita dan rasa sakit yang tak terkira, setelah mengalami cambuk, luka di bahu karena pikul salib, dan Yesus tergantung di atas salib itu sudah dari jam 9 sampai jam 12. Dan ketika suara nyaring teriakan Eloi, Eloi lama sabachthani ini dibunyikan atau diucapkan, perkiraannya ini di jam 3. Jam 3. Saudaraku, Tuhan Yesus mengucapkan dengan suara nyaring, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus hanya mengucapkan satu kalimat dari Mazmur 22. Silakan saudara bisa melihat itu nanti, Mazmur 22. Ayat 2 itu bukan hanya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi ada lanjutan dari satu ayat itu sendiri, bahwa harapannya adalah
harapannya adalah seruannya, maksud saya seruannya. Aku berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Itu tidak diucapkan oleh Tuhan Yesus bagian itu. Dan bagian lain juga tidak diucapkan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, mengapa hanya sepotong kalimat yang diucapkan dari Mazmur yang panjang? Mengapa hanya satu kalimat dari satu ayat yang tidak terlalu panjang juga? Saudaraku, Mazmur 22 ini bukankah seharusnya diucapkan semua, sehingga isi doa dan harapan dari Tuhan Yesus bisa dipahami bukan hanya oleh Bapa di sorga, tapi oleh pendengar-pendengar yang waktu itu berkumpul menyalibkan Dia. Bukankah seharusnya Dia sampaikan itu untuk didengar oleh semua? Saudara-saudaraku, yang harus dipahami adalah seorang yang digantung di atas salib akan sangat sulit bernafas. Tangannya dibentangkan, kakinya diikat atau dipaku, lalu lututnya tertekuk karena berat badan, lalu tangannya tertarik begini. Nah, saudara lakukan itu dan bernafaslah dengan seperti biasa, akan sulit. Apalagi berat badan itu tertarik ke bawah. Sehingga untuk bernafas saja buat Tuhan Yesus waktu itu sulit. Yesus telah mengumpulkan tenaga untuk mengucapkan kalimat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa suaranya disebut nyaring, saudaraku? Di sini dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Kenapa nyaring? Dia kumpulkan tenaga, dia himpun kekuatan untuk mengucapkan kalimat dari Mazmur 22 ini. Dan ketika dia sudah mampu mengucapkan, tentu dengan teriakan karena tenaganya dikumpulkan. Dan setelah itu dia nggak bisa mengucapkannya lagi. Oh, Tuhan Yesus nggak hafal Mazmur, jangan ditanya saudaraku. Umur 12 tahun dia mengajar di bait Allah. Dan ahli Taurat orang Farisi kagum. Jadi buat Tuhan Yesus sangat mudah mengucapkan Mazmur itu, saudaraku. Tetapi karena sulit bernafas, sulit bersuara, dia hanya mengucapkan sepotong kata itu saja. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudaraku, dengan mengatakan Eloi, Eloi lama sabachthani ini, dengan berseru, Tuhan kenapa sih engkau tinggalkan aku? Sehingga aku sendirian di sini. Saudaraku, ketika dia mengucapkan itu bukan berarti bahwa Yesus sedang protes. Ya, nadanya kan begitu ya. Tuhan, kenapa kamu tinggalin saya? Itu biasanya kita, saya, saudara. Waktu menderita, waktu mengalami kesukaran, kita merasa sendirian, bahkan kita pikir Tuhan pun tinggalin kita. Tapi beda dengan Tuhan Yesus. Dia sedang mengucapkan mazmur tentang doa dan harapan. Beda, saudaraku. Kalau dia protes itu enggak mungkin saudaraku ya. Karena selama ini dia telah melakukan banyak hal untuk Bapa. Dia telah melakukan pekerjaan super maksimal. Dia taat pada Bapa. Lalu kenapa sekarang begini? Ya. Kenapa jadi begini? Apakah dia protes? Atau Tuhan Yesus itu mungkin lemah ya? Sehingga dia teriak kepada Bapa, kenapa tinggalin saya? Saudaraku, apakah Tuhan Yesus tidak berdaya untuk melawan? Dalam hal ini juga tidak, saudaraku. Jika Yesus mau, ia bisa memanggil sepasukan malaikat
Betul? Bisa. Bahkan ketika ada orang-orang mau menangkap, Tuhan bertanya, siapa yang mau kamu tangkap? Yesus. Ini. Dan semua orang itu rebah. Artinya Yesus enggak lemah. Kalau dia mau, dia bisa melakukan apa saja untuk orang-orang yang mau menangkapnya itu. Lalu apakah dengan mengucapkan, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Oh, Tuhan Yesus itu cengeng. Ya, Tuhan Yesus itu cengeng. Enggak punya hati yang tegar. Saudaraku, Tuhan Yesus mengeluh karena tidak tahan menderita. Nanti dulu, saudaraku. Yesus telah melakukan banyak hal yang berat dalam hidupnya. Betul? Ya, dia telah melakukan banyak hal yang sulit, yang sukar, yang berat dalam hidupnya. Dan dia tidak pernah mengeluh. Iya, dia tidak pernah mengeluh. Jadi kalau untuk urusan disalib dia mengeluh, itu enggak mungkin. Jadi saudaraku, ucapan Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Bukan berarti Yesus protes, Yesus lemah atau Yesus cengeng. Bukan. Justru disinilah Yesus menunjukkan dia tetap kuat. Dia tetap sadar. Dia tetap berpengharapan di tengah-tengah kesukarannya. Sehingga Mazmur pun dia masih bisa mengingat. Dia enggak salah tempat mengucapkan Mazmur. Orang Israel kalau menderita, salah satu Mazmur yang diucapkan ini, saudaraku. Dia tidak mengucapkan Mazmur yang lain. Dia enggak salah tempat dalam mengucapkan Mazmur. Karena Mazmur ini isinya adalah doa dan harapan. Mazmur masih dia ingat. Kalimatnya jelas dia ucapkan dan penempatannya juga tepat. Jadi saudaraku, Yesus mengucapkan ini menunjukkan dia tetap sadar di saat kritis. Dia tetap kuat dan punya harapan di saat tergantung di atas salib itu. Lalu saudaraku, kita lihat bagaimana orang-orang di sekitarnya yang merespon. Sebagian orang mengatakan Yesus sedang memanggil Elia. Karena Eloi atau Eli yang terdengar itu, dia pikir, masyarakat pikir itu panggil Elia. Sebagian yang lain, ya wait and see. Tunggu apa yang akan terjadi. Dan prajurit Romawi, saudaraku, dia memberi anggur. Saudara-saudaraku, ada 2 kali dalam catatan itu Yesus diberi anggur. Yang pertama menolak. Yesus mencicip. Ya, kita baca itu Yesus mencicip di pakai bunga karang, tempat yang bisa disodorkan ke atas begitu. Dan Tuhan Yesus menolak. Kenapa saudaraku? Yesus menolak karena anggur yang pertama yang diberikan itu bercampur mur, itu mengandung bius. Ya, mengandung bius sehingga kalau dia minum itu rasa sakitnya berkurang atau hilang. Gitu. Lalu nanti perkataannya atau dia agak mabuk begitu, perkataannya nanti dianggap perkataan yang ngaco. Gitu. Tuhan Yesus menolak. Tetapi dia haus. Kan dia katakan aku haus, katanya begitu ya. Lalu diberi lagi anggur asam, itu anggur yang sudah terurai. Itu anggur bagus tapi sudah terurai. Alkoholnya sudah terurai sehingga tidak memabukkan, tidak mengandung bius. Dia cicipin, udah terurai dan dia minum. Kalau saudara pilih yang mana? Pak Raymond pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Tapi Tuhan Yesus pilih yang kedua, sudah terurai. Dia ingin orang tahu dia tidak terpengaruh oleh alkohol atau obat bius. Dengan sadar, dengan kesadaran diri sendiri dia melakukan itu semua untuk kita. Nyanyian tadi katakan Yesus telah memilih disalib. Dia yang memilih.
ketika Tuhan Yesus menyerukan Eloi Eloi lama sabachthani, ada 3 respon. Dan tidak satu pun, ini anehnya saudaraku. Anehnya, tidak ada satupun orang yang menyadari bahwa itu adalah mazmur. Di sana orang Yahudi juga banyak. Orang Romawi juga tahu itu budaya orang Yahudi menyanyikan mazmur. Tapi mereka semua enggak, orang bilang apa? Enggak ngeh bahwa itu mazmur, saudaraku. Di saat, saudaraku, sama seperti kita. Di saat seperti kita berbeban berat, kita enggak kuat, kita teriak, seringkali tidak ada orang yang mau mengerti, apalagi peduli terhadap pergumulan hidup ini, saudara. Kita merasa harus bertanggung jawab sendiri, kita merasa harus berjuang sendiri, karena enggak ada orang lain. Alone. Yesus di Getsemane, sharing, but still alone. Dia masih bisa berbagi, tapi ternyata dia sendiri. Dan di sini saudaraku, di Golgota saudaraku, ada orang-orang lain, tetapi dia juga sendiri. Dia pikul sendiri. Karena dia tahu itulah tanggung jawab yang Bapa berikan. Dari peristiwa ini saudaraku, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan pagi hari ini. Saya pikir ini penting, renungan dari Eloi Eloi lama sabachthani ini. Kenapa dia memilih itu? Kenapa dia lakukan itu untuk saya dan saudara yang berdosa, yang brengsek, yang kotor, yang jahat ini? Saudara, yang pertama adalah ini. Bucin. Saudara tahu? Coba yang tahu katakan. Ayo, yang tahu katakan. Ya, silakan. Apa? Yang keras budak cinta. Yesus menjadi budak cinta. Yang setuju angkat tangan? Ternyata tidak ada yang setuju kalau Yesus dibilang Yesus. Oh, ada setuju. Setuju ya? Apa sih bucin itu, saudara? Apa sih budak cinta itu? Kedengarannya kasar. Yesus bucin, Yesus kocin. Kocin apa? Fasih semua. Jangan-jangan pengalaman pribadi. Loh, iya dong, terutama bapak ibu itu sebenarnya yang sudah menikah itu bucin, itu kocin, saudaraku. Saya sharingkan dengan Gisel. Loh, nah ini dulu, artinya bucin atau kocin. Sangat mencintai, nah ini sangat mencintai sehingga mau melakukan apa saja. Termasuk ini saudaraku, sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang mungkin kurang masuk akal, dan perhatikan ini, mungkin sesuatu yang memalukan. Tapi orang itu mau melakukan apa saja, termasuk yang memalukan itu demi orang yang dicintai. Itu bucin, saudaraku. Biasanya kalimat ini kita gosipin untuk orang yang pacaran ya. Padahal bapak ibu sebagai suami istri juga bucin lah. Saya bilang ke Gisel, misalnya nih, saya dengan almarhum istri, saya bawain tasnya. Ya kan, saya bawa tas cewek begini loh saudaraku, karena tas itu berat. Gak tahu tuh kalau cewek isinya apa saja. Setiap saya mindahin tas cewek, itu tas ibu-ibu berat loh saudaraku. Ya, saya udah bawa tas sendiri, lalu saya bawa. Gitu. Malu kan bawa tas gitu ya? Kata Gisel, ya itu bucin. Loh, saya rela, saya mau, itu istri saya. Nah gitu. Pastor Gisel bilang, ya itu bucin. Gitu. Papa mau melakukan. Kan malu bawa gini-gini misalnya gitu ya. Saudaraku, saya ingin katakan pada saudara, Yesus mau melakukan apa saja untuk saya dan saudara. Bukan hanya hal yang memalukan, tapi mengorbankan diri. Saudaraku, Yesus sendiri telah memilih untuk memberikan nyawanya. Yesus sendiri telah memilih untuk mati di atas kayu salib.
karena cintanya pada saya dan saudara. Amin. Jika Yesus mau, ia bisa melakukan apa saja untuk tidak mati di salib. Tapi dia terlanjur cinta pada saya. Dia terlanjur cinta pada saudara. Mungkin saudara dan saya keadaannya tidak baik, brengsek, jahat, busuk. Saudaraku, itulah Yesus yang sudah terlanjur cinta pada saya dan saudara. Dia rela menjadi budak cinta. Melakukan sesuatu yang tidak pantas sebenarnya dia lakukan, yaitu mati di atas salib. Saudaraku, kalau Yesus mau, dia bisa saja menghindar. Yesus pernah akan ditangkap atau dilempar dengan batu, tetapi Yesus bisa lolos. Kita tahu cerita itu kan, peristiwa itu. Kalau Yesus mau, dia bisa melawan. Dengan kuasa yang ada padanya, dengan mudah dia bisa melawan dan menaklukkan orang-orang yang mau menangkapnya. Tetapi Yesus tidak lakukan itu, karena dia sudah terlanjur sayang, terlanjur cinta pada saya dan saudara. Entah keadaan kita seperti apa, dia tutup mata. Yang penting orang ini harus diselamatkan, yang penting saya harus diselamatkan, yang penting saudara harus diselamatkan. Karena dia cinta pada kita semua. Yang kedua, saudara, yang harus kita renungkan dalam renungan pagi hari ini adalah sendiri dalam gelap. Sendiri dalam gelap. Alone at Golgotha. Dalam kegelapan. Sendirian di Golgotha. Saudaraku, teriakan Eloi, Eloi lama sabachthani. Saya katakan sekali lagi, adalah teriakan doa dan harapan untuk dapat pertolongan. Kalimat ini diteriakan dengan nyaring saat kegelapan terjadi. Biasanya Tuhan Yesus dikelilingi oleh murid-murid, dikelilingi oleh orang-orang yang mengikutinya. Tapi kali ini saudaraku, dia sendirian dalam gelap. Ada dua orang tak dikenal di samping kiri kanannya. Itu orang asing buat Yesus. Dia nggak kenal mereka. Lalu pada saat yang sama, Yesus juga ditinggalkan, dijauhi oleh Bapa. Bapa memalingkan muka. Dalam penderitaan, dalam gelap, Yesus sebagai manusia berusaha untuk tetap kuat menanggung beban. Yesus berusaha untuk tetap kuat. Itu sebabnya ia berteriak dengan suara nyaring. Seperti yang kita baca atau kita dengar uraiannya yang diambil dari Mazmur 22 tadi. Eloi, Eloi lama sabachthani. Sendirian dalam gelap. Bahkan Bapa tinggalkan dia. Saudaraku, yang ketiga, menanggung dosa manusia. Di Kalvari, Yesus itu menanggung dosa saya, dosa saudara semua. Bapa memalingkan muka saat anak menanggung dosa dunia. Misi yang diemban oleh Tuhan Yesus yang menjadi tanggung jawabnya telah dikerjakan tuntas di atas Golgotha itu. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saya ulangi, dia, Yesus yang mati di Golgotha itu tidak mengenal dosa. Tetapi dibuatnya menjadi dosa karena saya. Karena kita. Supaya di dalam dia, di dalam Yesus itu kita dibenarkan. Saudara-saudaraku, Yesus sama sekali tidak berdosa. Amin. Dia satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Tetapi dia cinta kita. Sehingga dia rela jadi dosa. Dia rela menanggung dosa. Dia rela menanggung semuanya di atas salib itu.
Karena itu saudaraku, marilah kita menghargai penderitaan dan kematian Yesus yang telah dilakukan bagi kita. Dengan hidup taat, dengan hidup setia. Saudaraku, jangan hanya Yesus yang jadi korban cinta atau budak cinta. Marilah kita juga mau merendahkan diri menjadi korban cintanya Yesus. Korban karena mencintai Yesus. Mungkin kalau saya dikatakan saya jadi budak cinta dari Tuhan. Dan saya menjadi budak cinta untuk Tuhan. Yes, saya budak cintanya Tuhan. Saya melakukan apa saja untuk Tuhan. Dan marilah kita hargai. Hargailah korban Kristus dengan melakukan apa saja untuk Tuhan. Cinta Tuhan tak terbalaskan. Cinta Tuhan tak tergantikan. Tapi marilah kita melakukan apa yang bisa kita buat sehingga Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Kita sama-sama berdiri. Yes, di Kalvari tangan terpaku. Kalvari, tanganmu terpaku berlumuran dengan darah di Kalvari. Tanganmu tersalib dan terpenandakan kasih. Engkau mati untuk tebus dosaku. Yes, amen. Engkau mati untuk beriku hidup. Darahmu hapus dosaku. Darahmu telah pulihkanku. Darahmu yang sucikanku, Yesus. Pengorbananmu beri kemenangan. Pengorbananmu layakkan aku untuk memiliki hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di Kalvari Yesus mati. Bukti kasih, bukti cinta pada kita semua. Begitu besar cintanya sehingga ia mau melakukan bukan hanya hal yang memalukan, tapi hal yang terkutuk di atas salib. Dia rela. Dia jadi korban cinta yang luar biasa. Saudara tahu siapa yang dicintai? Saya dan saudara yang adalah orang berdosa. Saudara tahu siapa yang dicintai? Saya dan saudara yang hidupnya rusak, yang jahat, bahkan yang sering melukai hatinya Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hati, siapkan diri. Dia cinta engkau. Dia mengasihi engkau. Yes, kiralah mayase. Di
Kalvari, di Kalvari, tanganmu terpaku berlumuran dengan darah. Di Kalvari, tubuhmu tersalib, hancur pertandakan kasih. Engkau mati untuk tebus dosaku. Yes. Engkau mati untuk beriku hidup. Darahmu hapus dosaku, darahmu memulihkanku. darahmu yang sucikanku, Yesus. Pengorbananmu beri kemenangan, pengorbananmu layakkan aku memiliki hidup yang kekal. Bapa di sorga, terima kasih Engkau begitu mencintai kami, walaupun kami tidak layak. Bahkan Engkau sampai mengalami penderitaan sendirian di atas Golgota, sendirian tanpa teman, sendirian berteman, gelap saja, sepi di sana. Tapi Tuhan mau lakukan untukku, Tuhan lakukan untuk kami, sehingga hari ini kami ada dalam berkat Tuhan. Kami diselamatkan menikmati segala yang indah, karena Tuhan telah mati di salib untuk kami. Kau tahu apa yang jadi pergumulan anak-anak-Mu. Hampirilah Tuhan, ampuni kesalahan, ampuni dosa, biar darah salib Yesus menguduskan dan melayakkan kami semua. Terlebih saat kami masuk dalam perjamuan kudus, kami dilayakkan dan diberkati oleh Tuhan. Berkati roti dan anggur, jadi tubuh dan darah Tuhan buat kami, sehingga kami dapat kekuatan baru dari persekutuan dengan Tuhan dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut perjamuan kudus dengan penuh syukur dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Nanti dipersilahkan satu-satu maju ke depan dengan protokol kesehatan masing-masing kita patuhi. Di Kalvari, Kalvari, tanganmu terpaku berlumuran dengan darah. Di Kalvari, tubuhmu tersalib, hancur pertandakan kasih. Engkau mati untuk tebus dosaku. Engkau mati untuk beriku hidup.
dosaku, darah-Mu telah pulihkanku, darah-Mu yang sucikanku, Yesus. Pengorbananmu beri kemenangan, pengorbananmu layakkan aku untuk memiliki hidup yang kekal. Di Kalvari Berpaku berlumuran dengan darah, di Kalvari tubuhmu tersalib, hancur bertandakan kasih. Engkau mati untuk tebus dosaku, Engkau mati untuk beriku hidup. Hapus dosa, darah-Mu telah pulihkanku, darah-Mu yang sucikanku, Yesus. Pengorbananmu beri kemenangan, pengorbananmu layakkan aku untuk memiliki hidup yang kekal. Darah-Mu hapus dosaku, darah-Mu memulihkanku, darah-Mu yang sucikanku, Yesus. Pengorbananmu beri kemenangan, pengorbananmu layakkan aku untuk memiliki hidup yang kekal. Darah-Mu hapus dosaku, darah-Mu hapus dosaku, dan darah-Mu telah pulihkanku, darah-Mu yang sucikanku, Yesus. Pengorbananmu beri kemenangan, pengorbananmu layakkan aku untuk memiliki hidup yang kekal. Saya bertanya kepada seluruh jemaat, apakah semua sudah mendapatkan hosti dan anggur? Jika ada yang belum, silakan angkat tangan. Baik. Jika semua sudah mendapat, mari kita sama-sama berdiri.
Ada di tangan kita tubuh Kristus dan darah Yesus dalam bentuk hosti dan anggur. Tubuhnya dipecah-pecahkan, darahnya mengalir karena cintanya padaku dan padamu. Kita angkat hosti dengan tangan kanan. Dengarkan firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, hosti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Yesus? Haleluya. Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Inilah darah Yesus yang mengalir karena cinta saya, cinta saudara. Darah Yesus mengalir jadi korban cinta karena dia mencintai saya dan saudara yang sebenarnya adalah orang berdosa. Tetapi cintanya itulah yang membuat saat ini kita dibenarkan, diselamatkan. Dengar firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Sangat besar cintanya untuk kita semua. Sangat besar anugerahnya bagi saya dan saudara. Kita mengangkat tangan kita. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala, kini ku dipimpin. Oh, katakan lagi, sangat besar anugerahnya, sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Yes, sesat aku dulu kala, kini ku Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami manusia berdosa, sesat, dan sedang berjalan menuju kebinasaan di neraka. Tetapi anugerah Tuhan begitu besar, menemukan kami yang terhilang, menyelamatkan kami, dan membawa kami pulang di jalan yang benar. Membawa kami pulang kelak ke rumah Bapa di sorga. Ini karena pengorbanan Yesus untuk kami semua. Berkati seluruh jemaat, masing-masing tentu datang dengan beban dan kesukaran.
dengan penderitaan yang mereka hadapi, tetapi melalui ibadah ini Tuhan, yakinkan mereka, Yesus telah menanggung semua di atas salib, sehingga kami bisa merasakan damai sejahtera sukacita saat kami kembali pulang ke rumah masing-masing. Mengalami damai sejahtera saat kami mengakhiri ibadah ini di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati semua yang hadir, memberkati semua yang mengikuti ibadah di rumah, memberkati semua yang melayani pagi hari ini. Juga korban, persembahan, persepuluhan, Tuhan berkati dan balaskan semua berlipat ganda, sehingga jemaat Tuhan merasakan pemeliharaan yang indah, besar dan luar biasa dari Tuhan yang mencintai kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi, sehingga hari-hari ini kami mengalami damai sukacita. Berkati ibadah peringatan kebangkitan pada hari Minggu nanti, sehingga kami pun mengalami kebangkitan bersama Yesus yang bangkit itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus, serta kita semua sekarang sampai selamanya. Kami doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Amin. Sekian kebaktian. Selamat pulang. Nikmati hari ini bersama keluarga, bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.